children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there, TikTokers playing for this team. Analisis luar negeri remehkan timnas Indonesia. Mereka mengatakan timnas Indonesia adalah tim terlemah di Piala Asia yang hanya diperkuat oleh para bocil TikTok. Sebuah hal yang mengejutkan muncul dari salah satu kanal YouTube asal Amerika yang bernama The Give and Go. Dalam salah satu unggahannya mereka menilai timnas Indonesia sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023. Mereka juga menyindir punggawa timnas Indonesia sebagai TikTokers hanya karena berstatus tim termuda. Memang benar timnas Indonesia diperkuat oleh banyak pemain muda, bahkan Indonesia menyandang status sebagai skuad dengan rata-rata usia paling muda di Qatar, yakni 23,88 tahun, dan Marcelino Ferdinand berlabel sebagai pemain termuda di timnas Indonesia yang lahir pada tanggal 9 September tahun 2004, diikuti Hoki Caraka pada tanggal 21 Agustus tahun 2004, dan Ivar Jenner pada tanggal 10 Januari tahun 2004. Don't think I'll get on stage. Taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments. Pada Piala Asia 2023 di Qatar, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat. Mereka adalah Vietnam, Irak, dan Jepang. 3 lawan timnas Indonesia memang bakal menjadi tembok besar yang menghalangi mimpi merah putih melaju ke partai puncak. Jangankan ke final, untuk lolos dari fase grup saja tidak akan mudah. 2 YouTuber pada kanal The Give and Go, Edward Reynoso dan Soltero dalam kontennya membahas persaingan di grup D. Menurut mereka, tim terburuk di Piala Asia 2023 ada di grup tersebut, dan tim yang dimaksud adalah timnas Indonesia. Kawan, saya mau tanya, apakah tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini? Tanya Reynoso, co-host dalam video berjudul AFC Asian Cup Grup D, Jepang, Irak, Vietnam, Indonesia PREVIEW dan PREDICTIONS. Mungkin ada 2 tim terburuk di Piala Asia 2023 yang sama saja buruknya, dan, ya, saya bisa bilang ya, tentu saja, tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini, jawab Soltero. Saya rasa tim tersebut adalah Indonesia, haruslah Indonesia, kata Reynoso menimpali. Group D has Vietnam, Iraq, Japan, and Indonesia. Is the worst team in this tournament in this group? And I think that team would be Indonesia. Yeah. Interesting. Reynoso dan Soltero tidak asal bicara. Duo YouTuber yang sering membahas sepak bola dari seantero dunia ini menggunakan data sebagai acuan. Mereka memiliki catatan seperti ranking FIFA misalnya, sehingga berasumsi bahwa timnas Indonesia dan Hong Kong adalah kontestan terburuk pada Piala Asia 2023. Hong Kong berstatus tim paling buruk, kan? Mereka ada di ranking 150, dan Indonesia 146. Maksud saya, apa bedanya? Kedua terburuk, ya, karena Hong Kong yang terburuk, ujar mereka sambil membaca data yang mereka pegang. So you're telling me Hong Kong is rated worse than them? Yeah, Hong Kong's 150, I think. Really? Yeah. And Indonesia's like 140? 146. Yeah, I mean, what's the difference at that point, though? Yeah. Second worst in the Asian Cup, yes, because Hong Kong is the worst team. Interesting. Obrolan berlanjut ketika Reynoso membaca fakta bahwa timnas Indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain dengan usia termuda. Yang menarik, ia melabeli penggawa merah putih sebagai TikTokers hanya karena terkejut dengan fakta tersebut. Dilatih oleh Shin Tae-yong, mereka ini anak-anak, bro, mereka masih bocah, skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia 24,3 tahun, kata Reynoso lagi. Lebih muda dari kita, bro, mereka ini bocah TikTokers yang bermain untuk tim nasional, ujar mereka. Coached by Tae-yong Shin. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Wow. Younger than us, bro. Wow. These are kids out there, TikTokers playing for this team. 2 YouTuber itu juga menyebutkan bahwa perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023 memang tidak mulus.
Sepanjang 2024 saja, 3 kekalahan diderita, yakni dari Libya kalah 0-4 dan 1-2, dan Iran kalah 0-5. Sulit untuk menemukan catatan apik dari timnas Indonesia, jujur saja. Kalah 2 kali beruntun dari Libya, posisi buncit pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia pula. Selain itu, Reynoso mengaku telah melihat cuplikan pertandingan timnas Indonesia dan menyimpulkan beberapa hal yang tidak enak ditonton. Ia menilai Merah Putih sering melakukan kesalahan mendasar, bahkan mereka berdua memprediksi timnas Indonesia akan menjadi juru kunci di grup D. Saat saya melihat mereka bertanding, lebih sering kalah karena kesalahan bodoh, blunder di lini pertahanan, sangat-sangat buruk seperti saat kau bermain game FIFA dalam keadaan mabuk, lalu kau lupa di mana sticknya, maksud saya, seperti itulah buruknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan timnas Indonesia, lini depannya juga sama saja, enggak cukup kekuatan. Sepertinya timnas Indonesia bakal menjadi juru kunci di grup D, ujar Reynoso. Back-to-back losses to Libya. I mean, this Indonesian team is tough to get excited about, bro. I'm going to be honest. I struggled to find any sort of shining light when I did my research on this team. And I think it's because when I see them play, when I see how they go upon losing matches, a lot of it is due to just really silly mistakes, bad composure at the back. And I mean like really bad composure, bro. Like the shit you do when you're drunk and you're playing FIFA and you just forget, you don't even pick up your controller. Like really dumb mistakes at the back. And obviously not enough firepower up top to even be able to ratify that. So for me, this Indonesian team is for sure going to be the 4th place team in this group, but also I do think they're worth mentioning as one of the worst teams in the tournament. Namun, baik Reynoso maupun Soltero cukup kaget ketika melihat ada nama Jordi Amat di daftar susunan pemain. Tetapi tetap saja, mereka sinis karena menilai sang bek cuma ban serep di Swansea. Saya sempat tidak percaya ketika melihat daftar pemain ada Jordi Amat. Fans Swansea City jelas tidak akan melupakannya. Amat aktif bermain di sana pada 2013 hingga 2017, saat Swansea lagi jaya-jayanya tuh. Memang dia bukan pemain inti, statusnya cuma pemain rotasi saja. Dulu mungkin top ya, tetapi sekarang berapa usianya kan? Sudah 30-an pasti. Secara keseluruhan, saya yakin Piala Asia 2023 tidak akan berjalan sesuai harapan Indonesia. Sepertinya mereka akan finish di bawah Vietnam kali ini, ujar mereka berdua. And I could not believe it when I saw the squad lineup for Indonesia, because I was like, this guy's somehow Indonesian, but apparently he is. And that name drop is Jordi Amat. Okay. The streets of Swansea City will recognize and deeply remember this name. Empty streets. Those are empty streets now, bro. No. Now, they used to be full. And the thing is, when he played with Swansea, he was during the very successful time, 2013 to 2017, when Swansea City were flying high in the Prem. And Jordi Amat was a part of that team. He wasn't a starter, but he was a rotation player. Probably played like 20 games out of the 38-game season. And now he starts for Indonesia? And now he starts for Indonesia. How old is he, bro? I think he's like in his mid-30s? Itulah tadi saat analis asal Amerika Serikat ejek pemain timnas Indonesia sebagai bocah TikTok hingga sebut tim terlemah di Piala Asia 2023.